Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menerima warisan dari Jin Huanzhen. Namun Xiaoyan merasakan meridiannya hancur dan menurut Jin Huanzhen, prosesnya memang harus di saat Xiaoyan berada pada titik terlemahnya. Sementara itu di luar kota Wu, Zhonggu dan yang lainnya didatangi sekelompok orang yang dipimpin oleh Long Biao. Namun Long Biao segera meminta tolong kepada Jin Dongming. Pada saat ini Jin Dongming menghela napas panjang lalu dia melirik Long Biao. Mari kita mengambil tindakan bersama. Jin Dongming berkata perlahan dan Long Biao yang berada di belakangnya segera bergerak. Bermaterikan Jin Dongming, Long Biao, Yongdong, dan Si Xiao. Tentu saja kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidaklah lemah. Adapun pria yang memimpin juga segera memancarkan paksaan yang kuat. Alasan kenapa kamu berbicara begitu arogan? Apakah karena adanya orang kuat di langkah ke-8 itu? Kalian hanyalah sekelompok sampah. Aku tidak ingin membuang waktuku bersamamu. Lebih baik gunakan kekuatanmu untuk pergi dari sini secepat mungkin. Jika hanya mengandalkan langkah ke-8, bagaimana mungkin kamu dan yang lainnya bisa menghadapi penguasa Istana Wu? Pria itu memandang Zhonggu dan yang lainnya dengan jijik. Tampaknya di matanya tidak ada satupun dari kelompok Zhonggu yang bisa menarik perhatiannya. Mendengar ucapannya, Long Biao mengerutkan keningnya. Kemudian dia membalikkan telapak tangannya dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Baru langkah ke-8 katamu. Apakah itu terlalu mudah bagimu? Long Biao berkata dengan marah dan segera mengambil setiap langkah dengan memegang pedangnya. Pedang itu langsung mengaum dan angin kencang yang menakutkan menderu ke arah pria itu. Long Biao juga merupakan langkah ke-8 dan secara alami kekuatannya tidak kalah dengan yang lain. Sebelumnya aku terjebak oleh formasi kalian dan aku tidak memiliki kepercayaan diri di hatiku. Jadi aku tidak berani bertarung dalam waktu lama. Tetapi sekarang berbeda. Kamulah yang menyebabkan masalah ini. Apapun yang terjadi, kami harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan menjadi tidak masuk akal. Saudara Jin Dongming, jika aku tidak bisa mengalahkannya untuk sementara waktu, kamu harus menyelamatkanku, kata Long Biao. Sepertinya lawannya tangguh, sehingga saat Long Biao mengambil tindakan, dia masih menoleh ke arah Jin Dongming dan berkata dengan suara rendah, "Lihatlah pedangku, aku akan memotongmu sampai mati hari ini." Begitu Long Biao menoleh ke lawannya, wajahnya kembali dipenuhi amarah. Tiba-tiba dia bergegas keluar dan pedangnya membuat gerakan memotong. Meskipun mereka tidak tahu keterampilan bertarung apa yang dilakukan Long Biao, tetapi pedangnya yang menjulang ke langit memancarkan energi pedang yang sangat dahsyat. Itu tampak berubah menjadi 9 energi pedang dan menyelimuti pria itu. Kemudian pria itu melihat energi pedang Long Biao dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arahnya. Segera dari 9 energi pedang ada 5 yang meledak lalu menghilang.
Saat ini hanya tersisa 4 yang masih menuju ke arahnya. Sosok pria itu tersapu dan cahaya di telapak tangannya berputar. Kemudian tombak panjang terkondensasi di tangannya dan sebuah tembakan keluar darinya. Saat berikutnya terdengar auman binatang yang tak dikenal dan sesosok bayangan memadat lalu keluar dari tombaknya sehingga bertabrakan dengan keempat energi pedang Long Biao. Pria itu memandang beberapa orang di sekitarnya, lalu dia memberi isyarat. Seketika beberapa berkas cahaya menderu ke arah Long Biao. Pola ini sebenarnya menindas satu orang dengan lebih banyak orang, dan tentu saja hal ini bisa dianggap sangat memalukan. Apakah kamu tidak berani melawanku? Long Biao mendengus dingin dan menatapnya dengan sarkastik. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana kamu berhasil menembus langkah ke-8? Ini adalah medan perang yang berkaitan hidup dan mati. Tidak berlebihan jika menggunakan segala cara untuk membunuh lawan. Pria itu mendengus dingin dan memandang Long Biao dengan sinis. Mendengar kata-katanya, Long Biao menatapnya dengan ekspresi mengejek. Jangan bicara tentang etika bela diri di sini dan berhenti berbicara omong kosong. Apakah kamu takut akan kematian? Pria itu berkata lagi dengan marah dan segera pancaran cahaya yang seperti lampu sorot menyelimuti Long Biao. Saat ini, Long Biao tidak bisa menghindari semua cahaya ini. Apapun yang diselimuti oleh pancaran cahaya tersebut langsung melambat. Dan sekarang, Long Biao merasakan kecepatannya tiba-tiba menurun tajam. Saat ini, kelompok pria itu sedang mengendalikan tanda formasi dan mereka memutar tangannya perlahan. Tentu saja, kekuatan terlarang dari formasi inilah yang membatasi Long Biao. Setelah tabrakan antara bayangan dan energi pedang, keduanya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, pria itu tiba-tiba bergerak lagi dan senjata tombak panjangnya segera digerakkan memutar mengelilingi tubuhnya. Saat berikutnya, terdengar auman naga dan seolah-olah itu nyata. Kepala naga itu mengikuti ayunan ujung tombak dan dia melesat menuju Long Biao lagi. Pada saat ini, Long Biao melihat Zhonggu dan yang lainnya. Namun Jin Dongming hanya melipat tangannya di depan dadanya. Sepertinya tidak ada yang mau membantunya. Menyaksikan reaksi yang lainnya, Long Biao hanya bisa menggigit bibirnya. Dia tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, dia telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan tim. Mungkin ini bisa dianggap hukuman yang diberikan oleh yang lainnya. Dalam hal kemampuan, aku Long Biao tidak pernah takut pada siapapun. Long Biao hanya bisa berteriak dengan marah. Sampai saat ini, dia telah banyak melakukan pertempuran saat mengikuti Xiaoyan. Meskipun dia dan Jin Dongming selalu bergegas duluan, namun nyatanya Xiaoyanlah yang menyelesaikan semua pertarungan. Oleh karena itu, Long Biao tidak pernah mengambil tindakan yang serius dalam arti sebenarnya. Saat ini, Long Biao mengangkat tangannya dan sebuah genderang iblis muncul di udara. Long Biao segera mengangkat tangannya dan meninju genderang iblis Baizhang di depannya. Segera, suara teredam berbunyi keras seolah-olah genderang iblis telah menjadi pusat dunia saat ini. Saat ketukan genderang bergema, seluruh dunia bergetar seperti gelombang air. Pria yang mendekati Long Biao terkejut dan naga miliknya yang mengaum runtuh sedikit demi sedikit di tengah gelombang genderang iblis. Beberapa orang yang mengendalikan formasi berteriak kesakitan tanpa ada darah yang mengalir keluar dari telinga dan matanya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Jika aku terus menabuhnya, genderangku akan menyetrummu sampai mati.
Mata Long Biao memerah meski dia tampak tenang. Faktanya, hal itu bisa diamati dari suara genderang barusan yang telah menyerap banyak tenaga darinya. Sementara itu, sosok lawannya melihat samar-samar ada tanda-tanda keruntuhan formasi di udara, sehingga dia tiba-tiba berhenti bergerak maju. Rupanya dia kaget dengan kekuatan genderang tersebut yang membuat jiwa dan darahnya merasakan guncangan serta memberinya perasaan krisis yang kuat. "Jika kamu takut, segera pergi dari sini," Long Biao mengancamnya, namun faktanya keringat terus mengalir di keningnya. "Pasti menjadi beban berat bagimu untuk menggunakan genderang ini. Mungkinkah kamu hanya bisa menggunakannya satu kali saja?" Pria itu sedikit menyipitkan matanya sambil menatap Long Biao dan mencibir. "Kamu punya kartu truk, dan mungkin kamu mengira aku tidak punya kartu truk, sehingga menyuruhku pergi dari sini. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat." Pria itu mundur selangkah dan cermin cahaya segi 8 muncul di tangannya. Pria itu membuat beberapa segel secara berurutan di cermin cahaya segi 8 dan segera menembakkan seberkas cahaya ke langit. Di saat yang sama, orang-orang di sekitarnya segera membentuk cetakan tangan yang sama, lalu mengangkat tangan mereka menghadap ke langit. Seketika, cermin cahaya segi 8 yang lebih besar muncul di langit. Sudut mulut pria itu perlahan terangkat dan matanya menjadi sangat dingin. Bersamaan dengan kekuatan abadi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. "Hei saudaraku, dengarkan aku. Kita semua bersaudara. Sumber daya di sini sedikit. Jadi mengapa kita harus bertarung sampai mati? Dan jika kamu berurusan denganku, maka kamu akan menyesalinya." Long Biao berkata dengan tergesa-gesa, tetapi pria itu tidak mendengarkannya. Dia merasa Long Biao hanya berbicara omong kosong dan sengaja mengganggu konsentrasi lawan. Cermin 8 matahari yang tak terbatas. Pada saat ini, keduanya mengeluarkan harta karun yang mereka miliki. Melihat ini, Long Biao mengerutkan keningnya dan tatapannya menjadi lebih serius. "Kalau kamu bilang tidak percaya, maka kamu berniat bertarung sampai mati, kan? Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kekuatan genderang ini." Saat ini, Long Biao merasakan krisis dan pada akhirnya dia tetap tidak berani mengabaikannya. Sebelumnya dia hanya berpura-pura sedang berjuang dan tidak mencoba yang terbaik agar tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan abadinya. Bagaimanapun Long Biao mengetahui sumber daya di sini tidak banyak. Jika dia melakukan pertarungan sengit, maka kekuatan abadinya akan banyak dikonsumsi, sehingga setelah pertempuran selesai, pemulihan tubuh akan sangat lambat. Jika dia tidak dapat pulih tepat waktu dan menghadapi pertempuran lainnya, maka dia tidak akan mampu melawan. Tetapi sekarang pria ini serius, sehingga Long Biao juga harus bertarung dengan serius dan sudah tidak peduli dengan konsumsi kekuatan keabadian yang besar. "Sial, jika aku tahu akan terjadi seperti ini, aku tidak akan melarikan diri. Ini sama saja dengan mencuri ayam, namun pada akhirnya kehilangan nasinya." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.